Alhamdulillahilladzi karamana bil iman wa azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dengan hidayahnya, dimuliakan dengan taufiknya, sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ketika itu masih sangat kecil, masih anak kecil. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas itu baru menginjak usia 15 atau 16 tahun. Berarti ketika diboncengi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ketika itu masih sangat kecil sekali. Sambil diboncengi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa petuah, beberapa wasiat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika itu, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah olehmu Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat sekecil apapun kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala ayyaduruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaik.
Dan sekiranya seluruh umat ini bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan mampu mereka mencelakakanmu dengan satu kecelakaan, satu bahaya, kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Sungguhnya pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang agung dan petuah wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ibnu Abbas ketika itu merupakan perkara yang penting. Kata beliau, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Disinilah Nabi kita alaihi salatu wasallam membimbing kepada kita yang namanya setiap kita pasti membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penjagaan selain penjagaan Allah tentunya yang lebih baik, yang lebih sempurna, menjamin keamanan dan perlindungan kepada kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Ibnu Abbas di saat kecil ketika itu, dan ini bimbingan kepada kita umat beliau. Ketika kita ingin dijaga oleh Allah, ketika kita ingin dilindungi oleh Allah, apa kuncinya? Ihfadillah, jagalah Allah. Bagaimana kita menjaga Allah? Al-Imam Ibnu Rajab di dalam syarah menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah, adalah kita berusaha menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kita berusaha menjaga larangan-larangan Allah, apa yang menjadi keharaman di dalam agama ini jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita lakukan. Dan kita menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan ini, jangan sampai di antara kita ada yang melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Maka kata beliau, siapa yang mampu melakukan semua itu, niscaya Allah akan menjaga kita. Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga anak istrimu, Allah akan menjaga keturunanmu, bahkan Allah akan menjaga agamamu, Allah akan menjaga akhiratmu. Bahkan Masya Allah, Allah berjanji akan menjaga kita ketika sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seyogianya hal ini menjadi bekal kepada kita. Kita berusaha untuk memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimulailah dari perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk tidak meninggalkan perkara yang Allah wajibkan. Setelah itu kita berusaha menambah, menyempurnakan apa yang Allah wajibkan dengan mengamalkan perkara-perkara yang sunnah dan seterusnya. Demikian juga ketika kita mengetahui keharaman, ketika mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa diri kita bahwa tidak semata-mata Allah mengharamkan sesuatu, pasti di balik sesuatu itu ada bahaya yang mengancam dunia, agama dan akhirat kita. Oleh karena itu berusahalah untuk meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tergelincir ke dalam maksiat, imma ada kalanya kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ada kalanya kita menjauhi atau melanggar apa yang Allah larang, segeralah istighfar, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni dan kembali membersihkan diri kita. Dan juga kita berusaha, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terus memperdalam agama ini, karena sesungguhnya agama kita sudah menetapkan berbagai batasan di dalam kehidupan ini. Dalam makan, Allah tetapkan batasan-batasan. Di dalam minum, di dalam berpakaian, di dalam berbicara, sesungguhnya ada batasan-batasan Allah. Salah satu contoh ketika berbicara makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kulu washrabu
wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifun. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah katakan, pakailah oleh kamu, ambillah oleh kamu pakaian yang indah ketika masuk masjid. Makan dan minumlah serta janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Berarti ada batasan di dalam makan minum, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Inilah yang dimaksud batasan-batasan Allah. Demikian halnya ketika kita berpakaian. Ada banyak batasan yang telah ditentukan oleh syariat kita. Misalnya, kita berpakaian harus menutup aurat. Kita berpakaian, seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan atau menyerupai perempuan karena dilaknat oleh Allah. Ini adalah batasan-batasan yang senantiasa harus kita gali, harus kita pahami sehingga kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian perkara yang penting kita pahami, kesadaran yang harus munculkan di dalam diri kita adalah kesiapan kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain kita terus berusaha bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu keutamaan ketika kita sudah berusaha menjaga Allah, yakni kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan memperhatikan batasan-batasan Allah dalam agama ini, Allah akan menjaga diri kita. Allah akan menjaga anak keturunan kita, harta kita, bahkan dunia kita, agama kita, akhirat kita. Tatkala kita sakaratul maut, Allah jaga diri kita. Tatkala kita kembali kepada Allah di akhirat, Allah jaga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perihal ini di dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sampailah mereka berdua kepada suatu kota di mana di sana ada sebuah bangunan yang mau roboh. Kemudian Nabi Khidir berusaha untuk membangunkan kembali rumah tersebut. Ketika dijelaskan ternyata bahwa rumah itu adalah rumah milik dua anak yatim. Milik dua anak yatim yang di bawah rumah itu ada perbendaharaan harta milik anak yatim ini. Kemudian dijelaskan bahwasanya orang tua anak ini tatkala masih hidupnya merupakan orang tua yang saleh, merupakan orang tua yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab kesolehan itulah, dengan sebab kesalahan orang tuanya lah, kemudian Allah menjaga kedua anak yatim ini. Ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, ma'asyiral muslimin, apalagi kita sebagai orang tua. Di saat ini, di zaman ini, betapa kita banyak sekali kekhawatiran kepada anak keturunan kita. Jangankan nanti tatkala kita sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan anak istri kita, sekarang pun terasa berat rasanya kita melepas anak-anak kita sekolah, anak-anak kita bekerja, anak-anak kita kuliah. Kita khawatir keselamatan agamanya, kita khawatir pergaulannya dan seterusnya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan, dan inilah yang bisa kita upayakan, kita meningkatkan kesolehan diri kita. Kita berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah akan menjaga anak keturunan kita. Allah akan menjaga anak keturunan kita. Oleh karena itu, ya, bagi
saudara-saudara kita sekalipun menyekolahkan anak-anaknya di pesantren, yang pasti kita ketahui 24 jam mereka berada di pesantren, tetapi kita tidak bisa mewakilkan faktor-faktor keberhasilan di dalam mendidik anak hanya kepada pondok pesantren, meskipun 24 jam mereka ada di pesantren. Kenapa? Faktor keberhasilan tetap tidak bisa digantikan oleh orang lain. Faktor keberhasilan anak kita menjadi soleh dan solehah tetap ada di dalam diri kita. Di antaranya doa orang tua. Yang kedua, kesolehan orang tua. Inilah yang akan menjaga anak-anak kita, menjaga agama kita, dunia dan akhirat. Semoga khutbah yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga agama Allah supaya Allah akan menjaga kita. Allah akan senantiasa membimbing kita untuk berbuat kebaikan dan menjaga kita dari berbuat kerusakan, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.